terkait dengan pencurian yang sering marak. Kalau berdasarkan pengalaman saya Pak, sudah hampir 16 tahun sih. Biasanya marak pencurian itu kami bahas dan kami sering terjadi Pak. Tapi kalau saya pelajari itu ketika terjadi ada pembangunan baru, misalnya ada bangunan ini kemarin itu beberapa yang lalu ya di rumahnya Pak AKBP Sofian itu pas sudah masuk ke dalam di dalam rumah. Iya, kita lihatnya adalah orangnya. Kita mulai kita tahu dia masih bawa pisau, pisaunya itu ada bekas cat, cuma tak sempat terus kembali. Jadi saran saja mungkin itu ketika misalnya ada bangunan baru, ada proyek baru ya itu kalau mungkin pekerja-pekerja yang bisa kita datakan supaya kita bisa minimalisir kejadian-kejadian terjadi di lingkungan. Ya. Yang kedua, ugalan. Iya, kami dulu itu sempat memasang polisi tidur, tapi diprotes beberapa warga. Ya, kami juga sebenarnya tidak sepakat, cuma kan persoalan keamanan. Setelah itu kami bongkar, kami ganti lagi dengan tali tambang. Itu juga masih dipotong ada yang dibakar. Iya. Sehingga kami beranggapan ini kita harus berbuat bagaimana. Mohon sarannya Pak Komandan bagaimana mengantisipasi ini. Karena sebelum terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, di mana kita ini banyak sekali anak-anak di dalam. Iya. Sekiranya itu saja Komandan. Maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lubis, Ketua RW 02. Yaitu Jalan Sanggoleo Pak. Ini yang Pak Lurah ini saya punya warga ini Pak Lurah. Jadi begini Pak Kapolsek. Di warga saya itu Pak, yang banyak laporan lewat telinga saya itu masalah kasus oles-oles, kumpul gebau. Dan tadi terbukti Pak, pada zamannya Udin itu yang Babi Kantin nanti sini pernah kita mendobrak. Setelah saya telusuri betul bahwa di situ ada kejadian. Kita dobrak itu malam-malam, wah ternyata hampir tidak bisa pakai celana. Itu, jadi ini Pak yang banyak masuk di telinga saya sampai sekarang. Jadi bagaimana ini Pak jalan keluarnya? Seandainya terbukti Pak ada betul-betul sudah terjadi apa, bisa langsung saya hubungi Polsek ataukah kita atur secara ini yang dia bilang tadi Pak Ketua RT 7 secara adat. Ini yang perlu saya tanyakan Pak. Polsek masing-masing supaya masyarakat itu bisa memudahkan. Karena banyak kan itu kalau mengurus itu begituan banyak tidak tidak yang mau berurusan lah. Kalau di Polsek kan dekat-dekat Pak ya. Begitu saja Pak ya. Terima kasih Pak. Di tiap polsek itu mungkin agak berat permintaannya Bapak karena penerbitan SIM itu Pak sudah online ya. Tidak seperti dulu Pak, mau kameranya apa itu membutuhkan biaya yang banyak Pak ya. Dari satuan lalu lintas khususnya di Kota Kendari sudah banyak Pak memudahkan kita ya. Itu ada 2 mobil SIM keliling ya, yang khusus untuk perpanjangan Pak ya. Yang khusus perpanjangan ada di Kota Kendari tiap hari berpindah-pindah. Bahkan ada 1 standby di kantor wali kota. Ya, kalau Bapak ke kantor wali kota yang penting kan Bapak warga Kota Kendari silakan ada di kantor wali kota itu berdomisili Pak Lubis ya. Ya, masalah balapan liar alternatif situ ditutup saja kalau jalan alternatif. Bukan jalan umum tuh. Berarti bukan jalan alternatif, jalan umum. Jalan alternatif itu Pak jalan yang sewaktu-waktu bisa digunakan bisa tidak. Ya. Kalau balapan liar begitu, yang anak-anak yang balapan liar sana anak-anak dari mana Pak? Pak, Bapak RW-nya toh? Nanti kita sampaikan orang tuanya Pak. Kalau sudah disampaikan dihimbau orang tuanya tidak mau Pak, ya. Nanti kalau dia balapan liar hubungi kami. Kami turunkan lalu lintas di situ. Kalau saya yang turun Pak, saya tangkap, tidak akan keluar motornya sebelum bisa dia memiliki SIM. Kalau umur 12 ya tunggu dia 17 tahun. Bagaimana? Pasti ribut orang tuanya Pak toh? Nah, iya makanya disampaikan dulu orang tuanya Pak. Nah, kalau Bapak sudah mengambil langkah-langkah begitu masih dia lakukan, kami turun Pak. Silakan Bapak menghubungi kami ketika ada balapan liar. Kami turun menertibkan Pak untuk menghindari kecelakaan. Cukup yang sudah terjadi itu
1 harian di depan jalan depan ini yang meninggal. Kasihan kan? Kita tinggal bilang kasihan. Itu yang selalu saya tangkap Pak. Kalau saya diamankan motornya orang Pak, anak-anak saya tangkap motornya yang balapan liar di bypass. Ketika datang orang tuanya, anakku tidak pernah begitu, tidak pernah begini. Buktinya ini, harusnya berterima kasih sama saya. Jangan bapak ibu datang mencari pembenaran. Syukur-syukur polisi yang menghubungi, bilang, Pak, Bu, ini ada motornya anaknya kita di sini. Bagaimana kira-kira kalau dari pihak rumah sakit yang menghubungi? Nah, UGD, Pak, Bu, ini ada anaknya ke Bapak kecelakaan, ada di UGD atau ada di kamar mayat. Bagaimana kira-kira? Nah, saya terus terang Pak, tamat SMA baru saya kasih motor. Ya karena apa? Ada orang tua yang merasa bangga anaknya bisa naik motor. Hari pertama dia ajar anaknya naik motor. Hari kedua dia sudah bisa naik motor, anaknya sudah bangga. Ya, dia itu karena labil. Anak-anak kecil itu labil. Terus terang Pak, saya pernah kali telaka, kurang lebih 1 tahun saya kali telaka Polresta Kendari. Yang paling banyak itu anak-anak yang meninggal itu di usia dini. Ya, usia dini itu Pak, karena dia tidak tahu kan, belum tahu dia mana yang baik, yang mana yang jelek. Naik motor sama-sama temannya, anak temannya kencang, oh masa bisa temanku, saya ikut juga dong. Akhirnya apa? Tidak bisa pengendalian diri, tidak ada. Ya, kalau bukan kita, siapa lagi yang mau menasihati anak-anak kita? Kalau kita ini orang tua sadar, ya, memberikan pengertian kepada anak-anaknya kita, tidak akan begitu Pak. Ada kan orang merasa dilarang, anak sekolah dilarang naik motor ke sekolah, apa dia bilang orang tua? Iya capek, mau antar jemput, itu resikonya orang tua. Yang mana lebih capek ketika mengurus anaknya sudah cacat seumur hidup, daripada antar anaknya ke sekolah, antar jemput, daripada antar urus anaknya yang sudah cacat. Gimana? Yang mana kira-kira mau dipilih? Pastikan lebih kita ini yang selalu menasihati anaknya kita, siapa lagi? Ya itu Pak RW ya. Mungkin dihimbau Pak, kalau Pak RW ada di situ Pak, bilang anaknya si A, anaknya si B, anaknya si C, baru diundang. Nanti saya datang kasih sosialisasi orang tuanya, supaya orang tuanya bisa. Ya, saya kasih dia pasal-pasal yang menyangkut masalah ini, ada ahli-ahlinya masalah pasti di rumah kos ini yang kumpul kebo ini, yang pasangan bukan suami istri. Enggak ada apa-apa ya Pak. Ya, pasti di rumah kos ya Pak. Nah, di BPN. Kalau memang sudah merasakan warga di situ Pak, itu kan kewajibannya Pak RW, ada Pak RT, lapor sama Pak Lurah. Biar Pak Lurah minta bantuan, mohon ke kami bantuan untuk datang menertibkan, ya. Ada kan aturannya Pak. Saya rasa itu aturan itu yang sudah lama itu, yang warga yang datang berdomisili suatu wilayah wajib hukumnya melaporkan diri 1 kali 24 jam. Ya, Pak RW ya. Masih berlaku, saya rasa itu barang itu belum dicabut. Silakan kalau ada memang mencurigakan, kita gerebek sama-sama Pak. Daripada membuat aib di lingkungan kita. Nanti kita serahkan kalau laki-lakinya ada suami istri, kami akan berupaya menjaga Kamtibmas. Kemudian masalah apa lagi? Pengejaran Pak, memang kalau jalan umum itu Pak, begitulah Pak. Memang kalau aturannya kita tidak bisa pasangkan portal-portal kecil begitu Pak ya, kalau jalan umum besar begitu. Namun mungkin kalau ya masih bisa kita lihat yang anak yang balap-balapan di situ Pak, mungkin bisa ditandai kita supaya kita datang ini. Kalau dipasangkan portal-portal begitu, bisa dipasangkan hati-hati, pelan-pelan, banyak anak-anak. Mungkin itu, mungkin kalau masih ada kita lanjut. Mungkin Pak Lurah, saya kembalikan sama Pak Lurah. Ya, terima kasih Pak Kapolsek.
Ya mungkin saya tambahkan sedikit terkait Pak Lubis ya, itu kedua mengenai balap liar kumpul kebo. Ya itu tadi ya, mandi ya. Pak RW sebagai ini, Pak RW kakak saya paling muda daripada beliau. Tolong nih Pak RW, kalau ada begitu kita punya rumah baku depan rumah, sampaikan ke saya. Kenapa RT lain ada di Hombis, ada di Alo, menelpon sama saya, perlu ada masalah begini, saya tolong sampaikan ke saya, karena saya setahu saya ini kumpul kebo ini aman-aman saja di wilayah saya. Nah ini di wilayah saya ini Pak. Nah ini tolong kalau ada sampaikan ke saya panggil Pak Babin, saya panggil yang tokoh adat kita, Pak RW, kita datangi, kita tanya, jangan sampai juga kita pikir efek ternyata bukannya kumpul kebo suami istri, celaka kita itu, kena pelanggaran kita itu. Jadi tolong sampaikan ke saya tolong kalau ada besok bentar malam atau lusa malam sampai kita datang. Maksudnya saya walaupun mungkin saya ini ada telepon kita koordinasi depan rumah saya juga, kita kalau ada begini-begini. Jangan kita bertindak sendiri, mau melapor sama Kapolsek, mau melapor sama Pak Babin, harus saya lapor ke saya dulu karena saya selaku orang tua di kampung. Sampaikan ke saya supaya saya teruskan apakah ini masalah. Kalau berat kita sampaikan ke Polsek, biar Kapolsek yang tidak lanjuti. Kalau masalah masih bisa kita selesaikan secara adat maupun di kelurahan secara mediasi, kita selesaikan melalui Babin Kantikmas. Ada Babinsa juga. Ke atas kan tidak enak kan? Tidak ada koordinasi, jalur koordinasinya. Jadi itu ya. Tapi ini kita sebentar kita mainkan ke ini sebenarnya belum ada yang menyampaikan ke kami atau mungkin ada yang belum jujur terkait peredaran miras. Kan waktu pernah curhat ada ibu RT yang sampaikan kami bahwa di sekitar rumahnya ada penjual pongasi. Tapi tadi nggak sampaikan ke kami, ada penjual pongasi di wilayah saya, penjualnya ini berapa galon biasa dia jual. Nah itu yang kita mau tangkap supaya suaminya atau tetangganya tidak beli lagi, karena akar permasalahan kriminal itu adalah dari miras. Habis dia minum, begitu naik sedikit, curcol tabung gas nih. Pak RW yang tutup. Ya, tabung gas. Pak RW sudah curhat sama saya ada 3 jam saya sama ya. Baik begini ibu. Ya kan kami tahu bahwa ini yang masuk pongasi ini pertama dari Pohara Anggalo Moare itu masuk dimuatnya lewat Cilegon, jadi dimuat seperti seolah-olah yang dia muat ya bawa air, padahal sudah pongasi dan punya yang dia bawa itu tidak tahu ya. Di wilayah kami itu di Lembadosa, itu namanya Lembadosa dekat SMP 12 itu dibawa dengan galon dari mobilah, jauh yang dijual pongasi pada mobilah gitu. Tapi Kapolsek sudah tumpah semua, ada 7 galon. Kalau 7 galon diminum itu satu kelurahan itu mabuk semua. Baik, saya lanjut. Baik, ibu-ibu bapak sekalian, tolong kami disosialisasikan terkait pengurusan surat izin keramaian dan SKCK. Yang pertama, SKCK pengurusan untuk keperluan melamar pada sektor swasta, melamar pekerjaan itu bisa di Polsek Baruga. Tapi untuk kepentingan TNI, Polri, ASN, kepala desa, anggota DPR, baru itu harus di Polres atau di Polda. Tapi untuk kepentingan swasta, mau melamar di toko atau di sektor swasta lah, sektor swasta di Polsek Baruga. Apa yang disiapkan? Yang pertama, pas foto ukuran 3x4 3 lembar, 6x4 3 lembar. Kalau bisa latar merah, pakai baju yang berkerah. Kemudian dia ini ada PNBP-nya, menerima negara bukan pajak sebesar Rp30.000. Ya, Rp30.000. Jadi kalau ke sana kasih tahu warga itu persyaratannya. Tukarnya mana? Uang 50.000 atau 100.000 tukarnya membawa 30.000 nya nanti bilang lagi. Iya. Ya. Dengan catatan dilampirkan pengantar kelurahan. Saya ulangi lagi ya. Pertama, keluarga fotokopinya, fotokopi KTP, kemudian pas foto tanpa uang Rp30.000 sebagai penerima negara bukan pajak. Lebih dari itu tidak boleh. Ya. Yang kedua, izin keramaian.
yang umpamanya ada mau pernikahan seperti yang Ibu RW mau menikah. Nah, Ibu RW mau menikah, urus izin keramaian di polsek. Apa yang dibawa ke polsek itu pengantar dari kelurahan dengan fotokopi KTP yang orang tuanya yang akan melakukan pesta KTP. Itu saja, tanpa dana penerimaan negara bukan pajak. Jadi gratis dia. Bu, terkait kegiatan Jumat Curhat hari ini di Kelurahan Watu Bangga, barangkali ada masukan Bu? Silakan Bu. Untuk masukan, alhamdulillah pada hari ini kegiatan saya bersyukur dengan adanya Jumat Curhat Kapolsek Baruga sangat bagus sekali dan penting untuk kami lingkungan untuk menambah semua curhat-curhat warga untuk terhadap kepolisian. Syukur alhamdulillah di sini kami sharing antara RW semua dengan pemerintah setempat. Mungkin itu saja. Baik, harapannya Bu dengan kegiatan Harapan Jumat Curhat saya ini? semoga apa ini yang kami curhatkan tadi akan lebih baik terlaksana dengan harapan kami yang kami curhatkan tadi ini. Dan polsek ini ada nomor 0812 Ya lanjut Pak. 32 34 41 22. Itu nomor penjagaan polsek. Kalau Ibu tidak punya pulsa, tinggal di WA kalau ada paketnya. Ya. Kemudian kalau mau butuh nomor HP saya, ya 0852 416 577. Itu sama-sama aktif 1 kali 24 jam, terkecuali lobet baru mati. Aktif. Menyangkut anggota saya, Ibu RT tadi, kalau ada anggota saya, ada warganya kita pergi urus laporan kehilangan, diminta uangnya, tolong di WA di nomor tadi saya. Nah, kalau perlu dipoto orangnya yang menerima uangnya, ya, silakan. Saya terus terang Ibu, saya sudah sampaikan tiap hari menyampaikan anggota, namun kan saya tidak tiap hari menjaga. Saya sudah sampaikan anggota, kewajiban saya sudah menyampaikan, namun saya sudah sampaikan. Ketika saya sudah sampaikan, masih yang bersangkutan masih melakukan hal yang tidak sepantasnya, silakan Anda mempertanggungjawabkan diri sendiri. Saya tidak akan membela. Tapi kalau anggota saya pada posisi yang benar, saya yang akan mempertahankan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk datang di kantor lurah ini untuk bertatap muka kepada kami dan memberikan masukan-masukan kepada kami untuk memperbaiki pelayanan kami kepada masyarakat. Kali lagi saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya, termasuk Pak Lurah yang sudah memfasilitasi kami dalam kegiatan kami. Dan perlu saya sampaikan juga Pak Lurah, ketika kami dari Polsek Baruga melaksanakan ada 3 kegiatan yang kita laksanakan. Yang pertama, semenjak saya masuk di Polsek Baruga, kami laksanakan namanya Sabtu Bersih. Kami sering turun ke tengah-tengah Baruga. Yang kedua, ada programnya semenjak Pak Kapolres masuk jadi Kapolres Kendari, juga ada program beliau yang perlu kita dukung, yaitu program Safari Jumat. Yang hari Jumat Pak Kapolres. Yang program yang terakhir ini yang kita laksanakan ini Jumat Curhat. Sebetulnya bapak-bapak ibu-ibu, Jumat Curhat ini dilaksanakan bukan saja hari Jumat. Kami sudah dikasih kebijakan juga dari pimpinan atas bisa kita melaksanakan hari Sabtu. Namun kemarin saya rencana melaksanakan, namun Pak Lurah mengatakan dia lagi musrembang. Akhirnya kita tunda ini karena kita mengingat kalau hari Jumat hari pendek dan pelaporan kami ini harus dilaporkan sebelum salat Jumat. Oleh karena itu saya permohonan maaf saya yang tadi sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya, kami menyita waktunya. Mungkin itu, sekian dan terima kasih. Baik, pelaksanaan kegiatan Jumat Curhat yang rutin dilaksanakan oleh Polsek Baruga pada kesempatan hari ini. Dari Kota Kendari,
Provinsi Sulawesi Tenggara, Nurwindu NH Channel melaporkan untuk Anda semua.